Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifai Nur Fauzi. Saya dari kelas 2D PGSD. Saya beranggotakan 3 orang, yaitu saya dan satu lagi yaitu Vivi Nur Rahimah dan Nabila Nur Hasanah. Baik, di sini langsung saja saya ingin membacakan materi saya, yaitu kelompok 7 tentang teori behavioristik. Di sini terdapat 3 submateri. Mungkin langsung saja saya bacakan materinya. Yang pertama tentang pengertian teori behavioristik. Teori behavioristik adalah teori yang mempelajari perilaku manusia, perspektif behavioral, berfokus pada peran dan belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia. Menurut teori ini, seseorang terlibat dalam tingkah laku tertentu karena mereka telah mempelajarinya melalui pengalaman terdahulu, menghubungkan tingkah laku yang tersebut dengan hadiah. Seorang menghentikan sesuatu tingkah laku mungkin karena tingkah laku tersebut belum diberi hadiah atau telah mendapat hukuman, karena semua tingkah laku yang baik, bermanfaat ataupun yang merusak merupakan tingkah laku yang dipelajari. Pendekatan psikologi ini mengutamakan pengamatan tingkah laku dalam belajar individu dan bukan mengamati bagian dalam tubuh atau mencermati penilaian orang tentang penasarannya. Behaviorisme menginginkan psikologi sebagai pengetahuan yang ilmiah yang mendapat diamati secara objektif. Data yang dapat dari observasi diri dan introspeksi diri dianggap tidak objektif. Jika ingin menelaah kejiwaan manusia, amati perilaku yang muncul, maka akan memperoleh data yang dapat bertanggung jawab keilmiahannya. Jadi behaviorisme sebenarnya adalah sebuah kelompok teori kesamaan dan mencermati menelaah perilaku manusia yang menyebar ke bagian wilayah selain Amerika. Teori ini berkembang di daerah Inggris, Prancis, dan Rusia. Oke, selanjutnya teori yang kedua mengenai submateri yang ke B, yaitu tahap perkembangan behavioristik. Fakta penting tentang perkembangan ialah bahwa dasar perkembangan adalah kritis. Sikap, kebiasaan, dan pola perilaku yang dibentuk selama tahun pertama menentukan seberapa jauh individu berhasil menyesuaikan diri dalam kehidupan mereka selanjutnya. Menurut Erikson berpendapat bahwa bayi merupakan masa individu belajar sikap percaya atau tidak percaya, tergantung pada bagaimana orang tua memusatkan kehidupan anaknya akan makan, perhatian, dan kasih sayang. Pola-pola perkembangan pertama cenderung maupun tetapi bukan berarti tidak dapat berubah. Ada 3 kondisi yang memungkinkan untuk terjadinya perubahan, yaitu yang pertama, perubahan dapat terjadi apabila individu memperoleh bantuan atau himbauan bimbingan untuk membuat perubahan. Yang kedua, perubahan cenderung terjadi apabila orang-orang yang dihargai memperlakukan individu dengan cara yang baru atau berbeda atau kreatif dan tidak monoton. Yang ketiga, apabila ada motivasi yang kurang dari pihak individu sendiri untuk membuat perubahan. Dengan mengetahui bahwa dasar-dasar permulaan perkembangan cenderung menetap, memungkinkan orang tua untuk meramalkan perkembangan anak di masa akan datang. Penganut aliran lingkungan behavioris, yakni bahwa lingkungan yang optimal mengakibatkan ekspresi faktor keturunan yang maksimal. Proses perkembangan itu berlangsung secara bertahap, artinya 1. Bahwa perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat atau mendalam atau meluas secara kualitatif maupun kuantitatif. 2. Bahwa perubahan yang terjadi antar bagian dan atau fungsi organisme itu terdapat interdependensi sebagai kesatuan integral yang harmonis. Yang ketiga, bahwa perubahan pada bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara
beraturan dan tidak kebetulan dan meloncat-loncat. Lanjut materi yang ketiga, yaitu tentang aplikasi, teori, behavioristik, dan ciri-ciri terhadap pembelajaran. 1. Teori behavioristik. Terdapat 7 sub atau 7 poin. Yang pertama, 1. Mementingkan pengaruh lingkungan. Yang kedua, mementingkan bagian-bagian. Ketiga, mementingkan peranan reaksi. Yang keempat, mengutamakan mekanisme terbentuk hasil belajar melalui prosedur stimulus respons. Yang kelima, mementingkan peranan kemampuan yang telah terbentuk sebelumnya. Yang keenam, mementingkan terbentuk kebiasaan melalui latihan dan pergaulan. Yang ketujuh, hasil belajar yang dicapai ialah muncul perilaku yang diinginkan. Yang kedua, ciri-ciri teori behavioristik. Pertama, aliran ini belajar berupaya manusia bukan dari kesadarannya, melainkan dari pengamatan, perbuatan, dan tingkah laku yang berdasarkan kenyataan. Pengalaman-pengalaman batin dikesampingkan serta gerak-gerak pada badai yang dipelajari. Oleh sebab itu, behaviorisme adalah ilmu jiwa tanpa jiwa. Kedua, segala perbuatan dikembalikan kepada refleks. Behaviorisme memberi unsur-unsur yang paling sederhana, yakni perbuatan-perbuatan bukan kesadaran yang dinamakan refleks. Refleks adalah reaksi yang tidak disadari terhadap suatu pengarang. Manusia dianggap sesuatu yang kompleks, refleks, atau sesuatu mesin. Ketiga, behaviorisme berpendapat bahwa pada waktu dilahirkan, semua orang adalah sama. Menurut behaviorisme, pendidikan adalah maha kuasa. Manusia hanya makhluk yang berkembang karena kebiasaan-kebiasaan, dan pendidikan dapat mempengaruhi refleks keinginan hati. Mungkin hanya itu materi dari saya, yaitu terdapat 3 submateri yang telah saya bacakan. Saya perwakilan dari kelompok 7 mengucapkan mohon maaf jika penyampaian materi kurang baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.